Sebelum kita memulai ceritanya, mari kita berdoa untuk Jenna Verheulen yang menjadi korban pembunuhan oleh orang-orang yang tidak beradab, guys, dan menyampaikan belasungkawa yang teramat dalam untuk keluarga yang ditinggalkannya. Hari ini kita akan membahas tentang kasus pembunuhan seorang gadis yang cantik bernama Jenna Verheulen. Jenna Verheulen tinggal di Bryan, Texas, dan dia itu kuliah di Blinn College. Dia adalah gadis yang sangat ramah, karena itulah dia itu menjadi gadis yang sangat populer. Hampir semua orang itu mengenalnya. Dia juga gadis yang pintar dan teman-temannya itu menggambarkannya sebagai gadis yang pekerja keras. Pacar Jenna, Spencer Hood, juga kuliah di universitas yang sama dengan Jenna. Dia juga tinggal di komplek apartemen yang sama di daerah kampus gitu, guys. Meskipun mereka tinggal di apartemen yang terpisah, Jenna dan Spencer lebih banyak menghabiskan waktu bersama. Pada tanggal 8 April 2008, dia izin ke Spencer bahwa dia akan pergi bersama temannya. Dan itulah terakhir kalinya Spencer melihat Jenna hidup, guys. Keesokan harinya, pada tanggal 9 April 2008, Spencer kembali ke apartemen Jenna untuk mengambil bukunya yang ketinggalan malam sebelumnya ya. Ketika sampai di apartemen, dia itu menemukan pintunya sudah tidak terkunci dan terbuka lebar. Ketika dia berjalan masuk, dia menemukan tubuh Jenna yang tak bernyawa di lantai kamar tidurnya. Spencer dan seorang tetangga menelpon 911 dan ketika polisi dan para medis tiba, mereka menyatakan Jenna tewas di tempat kejadian. Jadi dia itu sudah meninggal kira-kira beberapa jam yang lalu. Polisi menetapkan sang pacar Spencer Hood sebagai tersangka utamanya. Dia itu meninggalkan kota setelah kejadian pembunuhan di malam itu. Jadi polisi itu semakin curiga gitu, tanpa memberitahu pihak berwajib dia itu kabur begitu saja gitu. Polisi menemukan pembuluh darah di sekitar mata Jenna pecah. Setelah penyelidikan lebih lanjut, para medis menemukan bahwa laring itu tenggorokan ya, itu tuh telah hancur dan para medis menyimpulkan bahwa dia itu telah dicekik secara manual, yaitu dengan tangan ya, tanpa alat pembunuhan, tanpa alat bantuan lah, pokoknya dengan tangan gitu. Penyidik mulai mencari calon-calon tersangkanya, terutama orang-orang yang dekat dengan Jenna, guys. Tersangka utamanya adalah Spencer Hood sendiri, sang pacar. Mereka mempunyai riwayat hubungan yang putus nyambung, guys. Hubungan mereka itu nggak stabil gitu, putus nyambung terus. Mengingat tidak ada tanda-tanda masuk secara paksa ya, kemungkinan besar Jenna itu mengenal orang yang telah membunuhnya gitu. Sedangkan tersangka keduanya adalah Sean Stephen. Polisi mulai bertanya-tanya kepada tetangga apakah mereka mendengar sesuatu pada malam 9 April itu. Di malam kejadian ya, sekelompok anak muda yang sedang bermain voli itu melihat seorang pria telanjang dada bertingkah tuh sangat aneh dan mencurigakan yang datang dari arah apartemen Jenna. Saksi mata mengatakan pria itu mirip dengan Sean Stephen, seorang mahasiswa yang juga tinggal di komplek gedung tersebut ya. Menurut beberapa teman Jenna, Sean pernah melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Jenna yang kebetulan apartemen mereka itu berseberangan gitu. Jadi Sean itu bisa ngomong dari jendela dia ke kamarnya si Jen itu, jadi bisa saut-sautan gitu loh. Dan Jen ini sering mengejek dan melontarkan kata-kata kotor kepada Jenna. Ketika dibawa oleh polisi untuk diinterogasi, dia itu membantah terlibat dan mengatakan dia bukan pria bertelanjang dada. Tapi Sean juga tidak bisa memberikan alibi di malam kejadian, sehingga dia itu masih berstatus sebagai tersangka ya. Dan tersangka ketiganya adalah Jeremy Rosser. 2 bulan sebelum pembunuhan, Jenna memberitahu keluarganya tentang insiden di dalam apartemennya yang melibatkan petugas pemeliharaan apartemen. Saat keluar dari kamar mandi, dia melihat seorang pria di ruang tamunya. Gila nggak ini? Serem banget ya. Misalkan kalian habis mandi terus tiba-tiba ngelihat
orang ada di kamar, ada di ruang tamu kalian tuh gimana gitu. Ngeri banget kalau gue sih. Menurut Jenna, ketika dia bertanya mengapa dia ada di sana, dia mengatakan dia tidak mendengar air mengalir di kamar mandi dan mengira apartemen itu kosong, guys. Sehingga dia itu masuk ke dalam untuk membetulkan sesuatu yang rusak. Kayak ada yang rusak gitu. Alibinya tuh kayak gitu, dia bilang ke Jenna-nya. Setelah kejadian itu, Jenna itu menelepon pengelola gedung itu untuk mengadukan masalah tersebut. Ya, wajar sih, kalau gue creepy banget sih emang. Jeremy adalah seorang duda. Dia bercerai saat usianya itu 29 tahun dengan 2 anak. Dia tidak pernah terlibat masalah dengan penegak hukum, tetapi untuk menguatkan ceritanya itu, polisi itu melakukan percobaan untuk melihat apakah dia benar-benar tidak dapat mendengar suara pancuran dari ruang tamu. Jadi polisi itu melakukan reka adegan ya. Seseorang berdiri di dekat pintu masuk tempat Jeremy berada dan orang lain di kamar mandi dengan pancuran yang menyala. Tidak diragukan lagi, guys. Mereka itu dapat membuktikan bahwa dia pasti bisa mendengar pancuran dari pintu masuk ruang tamunya Jenna itu. Jadi dia itu bohong banget. Dia itu mendengar ada orang mandi atau ada bunyi air lah di kamar mandi. Seminggu setelah pembunuhan Jenna, Jeremy itu dipecat karena bolos kerja. Polisi itu ingin menanyanya, tetapi dia itu sudah meninggalkan kota juga. Di waktu yang sama inilah Spencer Hood dan Sean Stephen juga meninggalkan kota itu. Mereka itu menghilang juga gitu. Meskipun mereka masih dalam penyelidikan, pada titik ini tuh 3 orang yang menjadi tersangka tidak dapat ditemukan, guys. Semua menghilang, semua kabur gitu, nggak tahu entah kemana gitu. Analisa DNA menemukan sel-sel kulit di bawah kuku Jenna. Dari sel-sel ini, mereka itu memiliki profil genetik yang tidak diketahui. Mereka juga menemukan setetes darah di kerah baju Jenna dan 2 tetes lagi di karpet dekat tubuhnya. Penyidik mengatakan salah satu tetes darah adalah milik Jenna sendiri dan yang lainnya adalah milik orang yang tak dikenal, dan profil DNA-nya itu sama yang ditemukan yang di kuku Jenna tadi, guys. Dengan informasi baru ini, polisi sekarang membutuhkan sampel DNA dari 3 tersangka untuk melihat kecocokannya ya, yaitu tadi pacarnya, terus Stephen Sean sama ini Jeremy itu petugas apartemen itu, guys. Dari ketiga tersangka tadi, apakah ada yang cocok dengan profil yang tidak diketahui itu? Berhubungan dengan para tersangka itu sudah meninggalkan kota itu, polisi itu mulai meminta sampel DNA dari pria yang pernah berhubungan dengan Jenna. Siapa saja deh pokoknya yang tinggal di komplek ataupun yang satu kerjaan dengan Jenna. Meskipun 50 pria sudah mematuhinya, tapi yang 50 pria yang udah dites DNA nih ya, tapi tidak ada satupun yang cocok dengan DNA yang di tempat kejadian itu, yang ditemukan di kuku Jenna itu, guys. Akhirnya polisi menemukan pacar Jenna, Spencer Hood, 3 jam perjalanan jauhnya. Dia itu tinggal di rumah orang tuanya, guys. Dan Spencer ini sangat kooperatif ya. Dia mengizinkan polisi untuk menginterogasinya dan memotret untuk mencari goresan di tubuhnya. Spencer juga rela memberikan tes DNA dan ternyata dia itu tidak cocok dengan DNA yang ditemukan di kuku Jenna tadi, guys. Sedangkan Sean Steve dilacak itu sejauh 450 mil jauhnya yang berada di rumah orang tuanya. Saat ditanya, dia juga rela memberikan sampel DNA dan ternyata juga tidak cocok, guys. Otomatis dia dicoret juga ya, kayak tadi pacarnya dicoret, ini juga dicoret. Tinggal satu lagi ini yang mencurigakan, yang tadi itu bapak-bapak penjaga apartemen ya. Jeremy Rosser adalah satu-satunya tersangka yang tersisa, guys. Polisi dapat menemukannya melalui mantan istrinya yang memberikannya banyak informasi. Pokoknya istrinya ini ngomong apa aja deh,
Dia mengatakan bahwa menjelang perceraian mereka, Jeremy itu menjadi kasar. Dia mulai melecehkannya secara fisik, dan kejadiannya itu pas sekitar waktu pembunuhan Jenna. Pas banget kan, creepy deh ini orang pokoknya. Pas polisi melakukan pemeriksaan latar belakangnya, tidak ada yang muncul guys, dia otomatis bersih ya. Ketika polisi menanyainya, dia itu membantah terlibat dan ia pun rela bekerja sama dan memberikan sampel DNA-nya. Saat polisi sedang menyelidiki truknya, mereka itu menemukan sebuah laptop, dan ketika mereka melacak alamat IP laptop itu, ternyata itu milik salah satu tetangga Jenna yang juga tinggal di komplek itu, dan mereka itu telah melaporkan bahwa laptop itu tuh telah hilang beberapa bulan sebelumnya. Creepy banget ya ini orang. Jadi dia tuh masuk ke apartemen orang gitu tanpa, karena dia kan punya kunci ya, jadi bebas keluar masuk gitu mungkin. Mereka juga menemukan bahwa dia masih memiliki kunci apartemen meskipun dia itu telah dipecat dari pekerjaannya guys. Ketika hasil DNA kembali, tidak diragukan lagi, ternyata DNA Jeremy itu sangat cocok sama DNA yang ditemukan di kuku Jenna itu guys. Ih, benar-benar mengerikan ya. Polisi menangkap Jeremy dan dia itu tidak berusaha menyangkal apapun. Jaksa memiliki alasan untuk percaya bahwa Jeremy menggunakan kunci utamanya pada malam pembunuhan untuk memasuki rumahnya saat Jenna sedang bekerja. Mereka percaya Jeremy bersembunyi di kamar kedua Jenna dan menunggunya di sana. Namun, ketika Jenna pulang, dia datang dengan Spencer Hood, pacarnya tadi, yang tidak diantisipasi oleh Jeremy. Dia kemudian menunggu di kamar itu sekitar 3 jam sampai Spencer itu pergi, guys. Lalu Jeremy masuk ke kamar Jenna dan menyerangnya di sana. Jenna melawan dengan mencakarnya, tapi sayangnya ya, Jeremy itu lebih kuat guys. Dia menyekik Jenna sampai mati. Ketika didakwa dengan pembunuhan, dia mengakui bahwa dia bersalah untuk menyelamatkan keluarganya dari persidangan, biar keluarganya itu nggak pusing mungkin dan nggak selalu datang ke persidangan. Jadi itu dia itu pikir langsung dia ngaku bersalah aja gitu, biar nggak bikin pusing gitu. Padahal emang dia itu bersalah. Dan dia itu tidak pernah mengungkapkan apa motif dibalik pembunuhan itu. Mungkin dia itu mau merampok tapi kepergok atau gimana, nggak tahu. Pokoknya dia itu nggak pernah mengaku. Akhirnya dia itu dijatuhi hukuman selama 55 tahun penjara guys. Jika kalian menganggap cerita ini menarik, jangan lupa ya klik tombol suka dan silahkan komen apakah menurut kalian Jeremy Rosser ini pantas dijatuhi hukuman 55 tahun penjara. Kalau menurutku sih mungkin hukuman seumur hidup lebih pantas ya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. See you in my next video. Love you all. Bye bye.